Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cica Rahayu dari Program Studi Biologi 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca. Tugas ini dibuat untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Junaida MPD. Baik, di sini saya langsung menjelaskan tentang pengertian ejaan bahasa Indonesia. Nah, pengertian ejaan bahasa Indonesia itu terbagi atas dua bagian. Yang pertama secara khusus dan secara umum. Secara khusus, ejaan dapat diartikan sebagai pelambangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf, baik huruf demi huruf maupun huruf yang disusun sudah menjadi kata, kelompok kata maupun sudah menjadi kalimat. Yang kedua, secara umum, ejaan adalah ketentuan yang mengatur pelambangan bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penggabungannya yang dilengkapi pula dengan penggunaan tanda baca. Nah, sebelum masuk kepada tahapan ejaan bahasa Indonesia, telah banyak ejaan-ejaan sebelumnya yang digunakan. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen ditetapkan pada tahun 1901 dan diterbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul Kitab Logat Melayu. Ejaan Van Ophuijsen ini dirancang oleh Engku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan Van Ophuijsen ini adalah yang pertama, huruf Y ditulis menjadi J, misal pada kata sayang, huruf Y-nya diganti menjadi J, berarti dibaca sajang. Yang kedua, huruf U ditulis menjadi huruf OW, misalnya pada kata umum, huruf U-nya diganti menjadi huruf OW, jadi dibaca oemom, tapi sebenarnya dibacanya juga umum. Yang ketiga ada huruf K pada akhir kata atau suku kata ditulis dengan tanda koma di atas. Misalnya pada kata rakyat, kan biasa kita buatnya kan tulisannya rakyat, di tengah-tengahnya huruf K. Nah, pada ejaan Van Ophuijsen ini tanda koma yang dipakai dalam tulisan rakyatnya. Nah, selanjutnya ada ejaan republik atau disebut ejaan Swandi. Kenapa disebut ejaan Swandi? Karena pada penyusunan ejaan ini diketuai oleh Mr. Swandi. Ejaan republik atau ejaan Swandi ini ditetapkan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Hal-hal yang menonjol pada ejaan republik ini, yang pertama ada huruf OE ditulis menjadi U, misal pada kata umum. Nah, sebelumnya kan pada ejaan Van Ophuijsen itu huruf U-nya diganti menjadi OE. Nah, pada ejaan republik ini diganti menjadi huruf OE-nya diganti menjadi huruf U, ya tetap jadi umum pada kata umum misalnya. Yang kedua, tanda koma di atas ditulis menjadi K. Misal tadi sebelumnya pada kata rakyat. Nah, di ejaan republik ini tidak lagi memakai tanda koma, melainkan menggunakan huruf K. Nah, selanjutnya itu ada ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan sebelumnya atau pada ejaan republik. Nah, ejaan pembaharuan ini diresmikan pada tanggal 19 Juli tahun 1956. Hal-hal yang menonjol pada ejaan pembaharuan ini yaitu gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misal pada kata remaja menjadi remaja. Nah, di ejaan pembaharuan ini gabungan konsonan DJ itu dihapuskan ya. Nah, selanjutnya itu ada ejaan Melindo. Ejaan Melindo merupakan ejaan yang disusun atas kerjasama antara pihak Indonesia dan pihak Persekutuan Tanah Melayu, Malaysia. Kedua negara tersebut tergabung dalam kepanitiaan Panitia Kerjasama Bahasa Melayu Bahasa Indonesia pada tahun 1959.
Nah, ciri-ciri dari ejaan Melindo ini adalah yang pertama, gabungan konsonan TJ seperti pada kata cinta diganti dengan huruf C menjadi cinta. Nah, selanjutnya itu ada ejaan baru. Ejaan baru ini merupakan lanjutan dari usaha yang dirintis oleh panitia ejaan Melindo. Nah, ejaan baru ini ditetapkan pada tanggal 19 September tahun 1967. Nah, perubahan yang terdapat dalam ejaan baru ini adalah yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J, misal pada kata remaja menjadi remaja, huruf DJ-nya dihilangkan menjadi huruf J. Terus gabungan konsonan TJ diubah menjadi huruf C, misal pada kata cakap menjadi cakap. Nah, sebelumnya itu menggunakan konsonan TJ. Nah, sekarang diganti menjadi huruf C. Nah, selanjutnya itu ada ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita sebut dengan EYD. Ejaan yang disempurnakan atau EYD ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Soeharto pada tanggal 16 Agustus tahun 1972. Nah, beberapa kebijakan baru yang ditetapkan di dalam ejaan yang disempurnakan atau EYD antara lain adalah yang pertama, huruf F, huruf V, dan huruf Z yang merupakan unsur serapan dari bahasa asing diresmikan pemakaiannya. Yang kedua, huruf Q dan huruf X yang lazim digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan tetap digunakan, misalnya pada kata furqan dan xenon. Yang ketiga, ada kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Angka 2 tidak digunakan sebagai penanda perulangan. Selanjutnya itu ada ejaan bahasa Indonesia. Nah, ejaan bahasa Indonesia inilah yang kita pakai hingga saat ini. Ejaan bahasa Indonesia atau disingkat EB adalah ejaan yang berlaku sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia ini atau yang disingkat EB menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, adapun perbedaan antara ejaan bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD, yang pertama, penambahan huruf vokal diftong pada EYD. Huruf diftongnya hanya 3, yaitu huruf AI, AU, dan huruf OI. Sedangkan pada ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong ditambah 1, yaitu A, misalnya pada kata survei. Yang kedua, penggunaan huruf tebal dalam ejaan yang disempurnakan. Fungsi huruf tebal ada 3, yaitu menuliskan judul buku, bab, dan semacamnya, mengkhususkan huruf, serta menulis lema atau sublema dalam kamus. Dalam EB, fungsi ketiga itu dihapus. Selanjutnya ada fungsi ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Yang kedua, sebagai landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. Yang ketiga, sebagai alat penyaring dari masuknya unsur-unsur bahasa lain secara kosakata maupun istilah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya ejaan bahasa Indonesia ini, kita tidak bingung lagi untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya saya juga akan membahas tentang tanda baca. Di dalam bahasa Indonesia, tanda baca itu ada banyak. Di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama ada tanda titik. Nah, tanda titik itu yang pertama digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Seperti contohnya yaitu ayahku tinggal di Solo. Nah, pada akhir kata itu kita bubuhi tanda titik. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar atau daftar. Nah, seperti yang terlihat di contoh.
Yang ketiga ada tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Seperti contohnya, saya membuat pukul 1.35.20. Nah, itu maksudnya pukul 1:35:20. Nah, selanjutnya ada tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru dan tempat terbitnya. Seperti yang terlihat di contoh. Yang selanjutnya ada tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Selanjutnya ada tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Yang selanjutnya ada tanda titik tidak dipakai di belakang nama dan alamat penerima surat, B. Nama dan alamat pengirim surat, dan C. di belakang tanggal surat. Selanjutnya ada tanda titik koma. Yang pertama, tanda ini dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara, seperti yang sudah saya berikan contoh di atas. Selanjutnya, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata hubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat menjemur. Selanjutnya ada tanda titik dua. Yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian kata pengalihan. Contohnya, kita sekarang menggunakan perabot rumah tangga. Nah, dibutuhi tanda titik dua. Baru kita tulis perinciannya, yaitu misalnya kursi, koma, meja, koma, dan lain-lain. Yang kedua, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya contohnya yaitu ketua, dibubuhi tanda titik dua, kita sebutkan namanya Saiful Afik. Contohnya, yang contohnya selanjutnya sekretaris, dibubuhi tanda titik dua, kita sebutkan namanya Dina Safira. Yang selanjutnya, tanda titik dua dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu, kita bubuhi tanda. Nah, selanjutnya itu ada tanda hubung. Tanda hubung menyambung suku-suku kata yang terpisah oleh pergantian baris. Seperti yang terlihat pada contoh. Yang kedua, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya misalnya anak-anak. Anak, kita bubuhi tanda hubung, terus anak lagi. Atau kemerah-merahan. Terus tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian-bagian tanggal dan huruf dalam kata yang dirinci satu-satu. Contohnya tanggal 8 kita bubuhi tanda hubung, terus bulan 4 selanjutnya kita bubuhi lagi tanda hubung, terus kita sebutkan tahunnya yaitu tahun 2020 misalnya. Nah, selanjutnya itu ada tanda tanya. Yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia berangkat? Nah, dibubuhi tanda tanya di akhir kalimat. Terus, saudara tahu, bukan? Nah, seperti itu. Jadi, setiap kita mau mengungkapkan kalimat tanya, di akhir kalimatnya kita bubuhi tanda tanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan sebenarnya. Nah, seperti yang kita lihat pada contoh. Contohnya misalnya, dia dilahirkan pada tahun 1963. Di akhir kalimatnya kita bubuhi tanda tanya. Selanjutnya, uangnya sebanyak 10 juta rupiah, tanda tanya hilang. Nah, seperti itu. Jadi setiap kita ingin menggunakan kalimat tanya, di akhir kalimatnya kita bubuhi tanda tanya. Nah, selanjutnya itu ada tanda seru. Yang pertama, tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Seperti contohnya, alangkah indahnya taman laut ini.
akhir kalimatnya kita bubuhi tanda seru. Yang kedua, contohnya bersihkan kamar itu sekarang juga. Di akhir kalimatnya juga kita bubuhi tanda seru. Nah, selanjutnya itu ada tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, seperti yang terlihat pada contoh. Yang selanjutnya, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Yang ketiga, tanda elipsis pada akhir kalimat tidak diikuti dengan spasi. Selanjutnya itu ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contohnya, pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan, kita bubuhi tanda petik. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, kita akhiri juga dengan menggunakan tanda petik. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul puisi, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, seperti yang terlihat dalam contoh. Yang selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, seperti yang dapat kita lihat di dalam contoh. Selanjutnya ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Contohnya, tanya dia, dibubuhi tanda petik 2. Kau dengar bunyi kering-kering. Nah, di kata kering-kering itu kita bubuhi tanda petik tunggal. Terus, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan, seperti yang kita lihat pada contoh. Selanjutnya, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing, seperti yang kita lihat pada contoh. Nah, selanjutnya itu ada tanda kurung. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, contohnya, anak itu tidak memiliki KTP. Nah, singkatan atau kepanjangan dari KTP itu kita bubuhi tanda kurung. Misalnya itu, kartu tanda penduduk. Terus, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu dibubuhi tanda kurung. Lihat tabel 10. Nah, ditutup kembali dengan tanda kurung. Menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Dan selanjutnya, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan, seperti yang kita lihat pada contoh. Nah, selanjutnya itu ada tanda kurung siku. Nah, tanda kurung siku dapat digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli, seperti yang terlihat di dalam contoh. Yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung, seperti yang kita lihat pada contoh. Selanjutnya itu ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, takwim atau tahun ajaran, seperti yang terlihat di dalam contoh. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Contohnya, dikirimkan lewat darat garis miring laut. Terus selanjutnya ada harganya Rp1.500 per lembar.
Dengan adanya ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca, itu bisa menambah wawasan kita lagi untuk bisa menggunakan ejaan dan tanda baca yang baik dan benar. Demikianlah materi ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materinya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.